salah satu penyebabnya adalah karena perceraian orang tua yang orang tua tersebut tidak mempertanggungjawabkan keputusan dari perceraian. Dampak perceraian itu apa? Tadi kita udah bahas di awal, dampak perceraian itu ada buat orang itu sendiri. Kalau dia sudah punya anak, anaknya pasti punya dampak. Pun dia juga punya dampak ke keluarganya. Jadi ini salah satu faktor yang menjadi pemicu perceraian. Itu salah satu kan judi online, Pak. Ini ya, ekonomi berarti ya. Ungkat itu teman-teman itu dan branding kepada perceraian itu bagaimana, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka pertemuan hari kali ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kiri saya sudah ada Bapak Rizky Firdaus selaku founder dari sepakatin.com. Ya. Baik, Pak Rizky Firdaus, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizky Firdaus, begini Pak, saya ini baca berita di internet gitu ya. Ada jumlah perceraian menurut provinsi, berdasarkan provinsi dari Aceh sampai dengan Papua, itu angkanya Masya Allah luar biasa Pak. Bahkan sampai tembus di angka 380.000 kasus dalam waktu 1 tahun di tahun 2024 saja itu Pak. Itu angka yang luar biasa gitu. Subhanallah ya. Nah, di jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraiannya di tahun 2004, bahkan angkanya sampai tembus di angka 388.000 kasus perceraian itu Pak. Masya Allah, subhanallah. Ini faktor-faktor yang ditimbulkan beragam ini Pak. Ada perzinahan, karena mabuk, madat, judi, peningkatan peninggalan salah satu pihak gitu ya. Bahkan yang paling tinggi di sini kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan dan pertengkaran yang terus gitu. Tidak henti. Tidak henti. Bahkan angkanya di situ tertinggi di angka 251.000. Artinya ini sudah 30% sendiri ya. Untuk angka perceraian terbesarnya. Nah, poin apa tuh Pak yang mestinya untuk menghindari hal ini gitu? Mungkin ini terlihat klise ya, tapi menurut saya penting. Apa maksudnya? Ada perjanjian pranikah, betul? Tapi menurut saya perjanjian pranikah ini menjadi suatu hal yang menurut saya harus dipertimbangkan dengan baik untuk semua calon suami, calon istri, calon bapak, calon ibu yang ada di Indonesia. Tapi itu jarang sekali terjadi. Ya, kebanyakan problemnya atau knowledge-nya, perjanjian pranikah ini dipahami bahwa itu sebagai pemisah harta. Padahal tidak demikian. Kita bisa mengatur semua hal. Nah, maksud saya apa dengan mengaitkan dari informasi yang tadi Bapak sampaikan? Atur juga jika di kemudian hari terjadi perceraian dalam perkawinan ini. Kan hukum itu bicara ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini, dan ius constituendum, hukum yang akan terjadi di kemudian hari. Sedangkan perjanjian itu adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Nah, maksudnya apa? Nggak ada salahnya dalam perjanjian pranikah itu diatur kalau sampai terjadi Allah kehendaki ini bercerai misalkan gitu ya. Maka sepakati perceraian itu kayak begini. Dampak perceraian itu sederhana Pak. Yang tidak sederhana itu adalah karakter egosektoral manusianya. Contoh dampak perceraian itu adalah anak. Nafkahnya, pendidikannya, ya kan, kesehatannya, dan harta yang dihasilkannya. 4 poin ini saja. Bayangkan kalau dari awal sudah dibahas, kalau ini harus selesai dengan perceraian, maka kita selesaikan kamu yang mengajukan, saya atau saya yang mengajukan. Terus kita bikin perjanjiannya, kesepakatannya, itu boleh Pak. Biasanya poin-poin apa sih Pak yang dibahas dalam perjanjian pranikah itu? Kalau yang terjadi biasanya di Indonesia hanya fokus ke pisah harta. Tapi kalau saya selalu menyarankan ke semua klien saya, jangan cuma bicara pisah harta. Bicara juga hak dan kewajiban serta dampak yang mungkin terjadi bahkan sampai perceraian. Diatur nggak masalah toh, itu kan sebagai border. Sampai dampak terburuknya ya. Iya dong. Yang force major-nya pun harus perlu dibahas. Bahkan yang paling, dan ini banyak tidak tersentuh, banyak orang tua di Indonesia itu tidak memahami, kalaupun harus bercerai,
Mereka tuh harus bersepakat loh, tidak boleh saling menjelekan di hadapan anak, karena itu bisa menjadi kasus baru. Anak bisa jadi korban lagi. Iya, dan itu terus menerus. Contoh, kalau dia nggak paham sampai sana, bercerai dia misalkan, mereka bercerai. Anak di ibunya dia ngejelekin bapaknya. Anak di bapaknya dia ngejelekin ibunya. Yang nampung si anaknya. Yang nampung si anaknya. Ketika si anaknya ini nampung atau mendapatkan dua informasi ini, yang ada apa? Anak ini berpotensi bermasalah kejiwaannya. Nah, iya. Ketika bermasalah kejiwaannya di sekolah, bagaimana kognitifnya? Bahkan Bermasalah. di pernikahan dia pun nanti akan bisa terbawa nanti. Itulah kenapa banyak anak, mohon maaf saya sampaikan, ikut tawuran, narkoba, seks bebas. Bisa jadi, dan data yang saya miliki, salah satu penyebabnya adalah karena perceraian orang tua yang orang tua tersebut tidak mempertanggungjawabkan keputusan dari perceraiannya. Oke, bahkan bisa nggak Pak, kayak misalnya isi dari perjanjian pranikah itu nggak cuma sekedar harta atau sampai force major, misal ada niat untuk berpoligami, itu apakah bisa dibicarakan? Di Indonesia itu diperbolehkan bagi yang beragama Islam, bahwa tapi harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia ya, atau membuat kesepakatan lain kayak misalkan menggunakan Quran dan Sunnah saja. Tapi kalau menggunakan kompilasi hukum Islam berarti ada persetujuan. Nanti istri yang pertama tinggal datang ke pengadilan dan memberikan persetujuannya untuk ditanya sama majelis atau pernyataannya disertakan. Kalau mengikuti Quran dan Sunnah berarti diperbolehkan tanpa izin, tinggal dipilih saja. Tapi maksud saya adalah kesepakatan hal itu tuh boleh dituangkan karena ada asas kebebasan berkontrak yang penting tidak berbenturan dengan hukum yang lainnya. Lalu perjanjian pranikah ini apakah salah satu bagian dari produk dari sepakatin.com? Jelas. Sepakatin.com kita fokus kepada semua hal yang harus dibuat dan di development di awal sebelum adanya hubungan hukum ya, antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum. Berarti konteksnya bisa urusan perdata kekeluargaan, perdata biasa sampai dalam perdata bisnis. Seperti itu Pak Willy. Lalu buat teman-teman atau para sepakatin.com yang sedang menyaksikan di sini Pak, misal mereka sudah terlanjur menikah, belum ada surat perjanjian pernikahan. Apakah di pertengahan perjalanan pernikahan mereka bisa untuk membuat hal tersebut gitu Pak? Ini pertanyaan bagus. Di Indonesia, tepatnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, nanti saya tampilkan ya nomornya dan lain sebagainya. Itu Mahkamah Konstitusi sudah memutus boleh dibuat perjanjian saat kawin atau perjanjian perkawinan saat pernikahan itu berlangsung. Dengan cara nanti diregistrasi ke KUA setempat atau diberitahukan ke pengadilan agama setempat. Intinya KUA ya yang harus mengetahui dan diregistrasi di sana membuat perjanjian perkawinan saat sudah berlangsungnya perkawinan itu sendiri. Jadi itu diperbolehkan. Oke, siap. Berarti bisa ya. Lalu menanggapi dari kasus perceraian yang begitu banyaknya, apakah bagaimana untuk mencapai keadilan itu seperti apa gitu Pak? Tadi bahwa kita bicara dampak dulu deh Pak. Dampaknya. Kita jangan pernah bicara soal kita punya hak dulu. Kita bicara kewajiban atau kita bicara dampaknya. Dampak perceraian itu apa? Tadi kita udah bahas di awal, dampak perceraian itu ada buat orang itu sendiri. Kalau dia sudah punya anak, anaknya pasti punya dampak. Pun dia juga punya dampak ke keluarganya. Jadi dampaknya harus dimitigasi dulu, di breakdown dulu. Kalau misalnya dampak itu mungkin bisa diceritakan dari pengalaman dari Pak Rizky, apa sih dampak untuk misalkan mereka baru sepasang suami istri, untuk istri misalnya Pak, ada nggak contoh kasus? Dia takut menikah lagi. Bagi suami jadi paranoid ya? Dia jadi dia dua hal. Kalau yang positif dia lebih teliti, negatifnya akhirnya dia antras ya. Bahkan ada yang pindah gender Pak, pindah ke kesukaan lah bahasanya. Iya, karena dia sudah trauma sama pasangannya, akhirnya dia lebih memilih ketertarikan dengan sejenisnya. Itu terjadi. Kayak gitu. Kalau misalkan ke lelakinya Pak atau si suami, apakah ada dampak dari pengalaman Bapak yang mungkin bisa diceritakan? Saya pernah punya kasus dan saya juga bingung sampai hari ini. Alasan ingin lawan ini tapi lawan saya. Lawan saya ingin bercerai itu karena dia tidak mau punya anak. Sedangkan si istrinya menggebu-gebu dalam berhubungan suami istri jangan pakai pengaman. Artinya untuk didik anak kan gitu ya.
usaha untuk jadi anak. Tapi si lawan saya, si suami ini nggak mau. Dia nggak mau punya anak, itu yang saya nggak ngerti. Ada ya? Sedangkan automatically ketika kita menikah ya dampak yang terdekat adalah memiliki keturunan. Iya kan? Itu terjadi Pak Widi. Oh gitu. Kalau yang atau mungkin ini Pak, contoh kasus yang lebih spesifik untuk korbannya seorang anak gitu Pak. Kalau anak adalah entitas pihak yang menurut saya secara langsung di cover tidak di cover, dimitigasi atau tidak, anak akan tetap mendapatkan dampak serius dari perceraian. Karena contoh gini, saya mau tanya sama ini, ada nggak sih seorang anak yang menginginkan orang tuanya bercerai walaupun orang tua ini pemabuk, narkoba, dia masuk di penjara? Anaknya pengennya orang tuanya harmonis atau bercerai? Ya tentunya harmonis Pak. Iya dong. Iya dong. Anak kan nggak ada yang mau orang tuanya bercerai. Artinya ketika perceraian itu terjadi, otomatis anak tetap terdampak ya. Apapun konteksnya, betul? Betul. Itu poinnya. Ini salah satu faktor yang menjadi pemicu perceraian. Itu salah satu kan judi online Pak. Ini ekonomi berarti ya. Terungkat itu teman-teman itu, dan branding kepada perceraian itu bagaimana Pak? Ya tadi dalam memilih pasangan itu harus clear bibit bebet bobotnya ya. Itu kan menjadi hal yang sering diedukasi sama kita semua punya orang tua. Lalu berikutnya ya kita tuh harus ngerti nih Pak Wi. Ketika kita tidak membentuk perjanjian, tidak membuat perjanjian perkawinan, kompilasi hukum Islam itu bilang bahwa semua hasil perkawinan itu bertanggung jawab kedua belah pihak, utang maupun dividen, keuntungan. Contoh, si suami minjam, istrinya terdampak nggak? Terdampak Pak. Iya jelas. Jangan istrinya, anaknya pun terdampak. Pasal 1100. Bukan, ini KUH Perdata yang mengatur. Dalam pasal 1100 bahwa ahli waris bertanggung jawab kepada semua urusan pewarisnya. Semuanya. Nah maka ini pentingnya ada perjanjian yang dibuat, disepakati. Baik sebelum menikah, saat menikah. Itu poinnya. Lalu Pak, ini kan yang tadi kita bicarakan itu kan masalah perceraian, angka yang begitu besar. Betul. Terjadi di setiap provinsi, segala macamnya. Nah, ada nggak memungkinkan untuk celah perdamaian gitu Pak? Islah antara dua suami istri. Nah, itu langkah apa yang harus mereka lakukan gitu? Pertama adalah kalau dalam surat An-Nisa ayat 35 bahwa gunakan juru damai atau pihak ahli ya. Karena ketika pihak ketiga itu dia akan berpotensi mengeluarkan statement yang objektif. Apalagi tujuannya damai. Pihak ketiga. Untuk mengakomodir kepentingan si A dan kepentingan si B ini seperti apa. Kalau nggak sempat, perkara ini sudah sampai di pengadilan. Ingat bahwa Majelis Pengadilan di Indonesia itu, Majelis Perdata punya kewenangan mendamaikan dalam setiap sesi persidangan. Pun dalam Perma 1 2016, di awal persidangan itu ada ruang mediasi secara khusus selama 30 plus 30 hari. 30 plus 30 hari? Yes, bisa diperpanjang. Ya, 30 dulu, kalau perlu diperpanjang sekali 30 hari. Selebihnya dalam proses perkara di pengadilan dalam semua jenjangnya, Bapak Ibu bisa berdamai kok. Bahkan sampai sebelum jatuhnya palu itu ke meja. Stop Yang Mulia. Kami sudah berdamai, maka ditarik lagi. Ya udah apa perdamaiannya? Berdamai mereka. Selentur itu. Perdamaian itu apakah hanya datang dari laki-laki saja atau dari perempuan saja? Ya kedua belah pihak. Juru damai saja kalau dalam surat An-Nisa ayat 35, juru damai itu baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Sama halnya ketika kita mengacu kepada hukum yang ada di Indonesia. Ketika memang ada keterwakilan dari salah satu pihak, nah itu harus dijunjung tinggi itikat baiknya apa. Maka setiap pengacara yang ada di Indonesia, ini saya mereminder nih, setiap kasus perceraian baiknya ditanya sudah melalui tahapan diskusi keluarga atau belum. Kalau belum, undang dulu, biarkan mereka berpikir. Buat bapak ibu yang ingin menggunakan pengacara perkawinan, jangan outputnya langsung cerai. Karena hati itu bukan manusia yang memilikinya. Buka dulu dengan jalur perdamaian. Betul. Lalu perdamaian ini apakah bagian dari jasa yang disediakan oleh sepakatin.com? Jelas Pak Widi. Kita
meng-create sepakatin.com ini untuk semua urusan yang bisa disepakati, termasuk dalam sektor hukum keluarga seperti ini. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti insya Allah dari sepakatin.com ini bisa membantu teman-teman atau para owners untuk melakukan kesepakatan apapun dari hal bisnis maupun dalam hal hukum keluarga ya Pak. Yes. Terutama Islam, karena kami lebih mengerucut atau lebih mengutamakan kepada perdamaian ya kayak seperti itu ya Pak. Selain kami bisa membantu dalam hal jasa tersebut, itu juga menjadi amal jariah ya Pak, insya Allah di hadapan Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Rizky Firdaus atas kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan sepakatin.com. Bersama Sepakatin semakin yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.